Ya, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitikan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel saya di CCTV Politik, yang mana membahas tentang isu-isu politik, tentang perdebatan yang bisa mencerahkan kita tentang wawasan berpolitik. Kali ini tentang perdebatan antara Qodiri dengan Rocky Gerung yang membahas tentang kecurangan pemilu di ILC, yang mana yang berjudul "Yang terjadi hari ini buruk muka, cermin dibelah," kata ILC. Qodiri yang notabene adalah pakar survei dan Rocky Gerung dengan pakar filosofinya dengan mengkritik pemerintah, menjadi perdebatan ini memanas. Coba kita dengarkan yang pembicaraan ini diawali oleh Qodiri ya. Tapi yang menarik juga, tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan, saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Qodiri mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problem. Nah, ini kata Qodiri ini cukup masuk akal nih ya. Kenapa ada hitung manual, ada hitung elektronik atau seperti quickcon dan survei-survei sebagainya. Orang ingin cepat keluar gitu ya, hasil dari penghitungan suara. Namun ketika dibuatkan hal yang bisa mempercepat kita untuk mengetahui, tapi malah kata Qodiri ini malah kita yang mempermasalahkan, ada yang tidak percaya, malah timbul konflik. Padahal kita sendiri yang ingin kalau penghitungan itu cepat dapat diketahui hasilnya. Masuk akal sih menurut Qodiri ini. Tapi Rocky Gerung ini sepertinya tidak terima, mau menginterupsi, katanya interupsi sedikit. Saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Qodiri mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya Yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Mulai panas ini, karena Qodiri menjawabnya orang yang kalah pasti bilang curang katanya. Sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri, kalau nggak salah dia acara LC, setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Itu berulang, tetapi apa yang... Nah, dalam titik ini Qodiri ini mulai menyinggung paslon ya, menyinggung paslon. Katanya ya memang banyak ya yang viral perkataan Mahfud MD ketika bilang waktu dia mendukung Pak Jokowi mungkin di 5 tahun yang lalu ketika Pilpres, bilang jika yang kalah pasti bilang curang. Nah, ini Rocky Gerung nih mulai tersudut. Coba kita dengarkan jawaban Rocky Gerung yang katanya pinter dan hebat nih. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma, bahkan jadi ingatan semua orang itu.
Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk Ya itu membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang, karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Coba. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah Kenapa? masuk di situ. Karena diskusinya Oke, nggak usah buat masuk, saya oke. bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini masuk loh, di Bang, situ. Gini. bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Coba. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Ya, Bang. saya nangkep Nah itu. itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Oke, udah cukup. Termasuk juga soal, belum. Oke. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi, ya kan Bang Karni kan moderatornya kan, gitu. Jadi semua ini Nah. adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan Ini menurut saya ini Qodiri dapat mematahkan ya. Karena Rocky Gerung ini berbicara tentang imajinasi, sedangkan Qodiri maunya dibawa ke fakta-fakta. Kali ini mungkin Rocky Gerung sedikit tertinggal dengan Qodiri. Tapi nggak tahu keterusan video ini mungkin Rocky Gerung bisa membalas atau gimana. Karena perdebatan ini makin sengit. ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Rocky.